Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu Prof. Fitriatus selaku dosen di Fakultas Hukum yang mengampu dan membina mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya ini Muhammad Salim Armandah Munte dengan NIM 24000 24103 dari kelas B. Ya. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya dan hidayahnya masih dapat mengikuti forum akademik, yaitu penugasan sebagai pengganti perkuliahan hari ini pada tanggal 14 Juli hari Selasa 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit jawaban-jawaban atas beberapa pertanyaan mengenai hukum ketenagakerjaan ya. Jadi berdasarkan pemahaman saya telah mengikuti proses perkuliahan dan juga sudah membaca ketentuan perundang-undangan gitu, serta juga mempelajari berbagai fenomena, berbagai peristiwa yang ada di ketenagakerjaan yang berkembang di Indonesia kita ini, gitu kan. Jadi perlu juga kita ketahui ya teman-teman ya. Izin Ibu bahwasanya hukum ketenagakerjaan ini kan adalah salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki peranan penting ya. Karena mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi pekerja gitu. Jadi di era modern saat ini, perkembangan teknologi, globalisasi dan digitalisasi itu menjadi pengaruh besar terhadap dunia kerja, begitu. Oleh karena itu, pemahaman hubungan kerja dan bentuk perjanjian kerja, hubungan kemitraan, gig ekonomi, hingga perkembangan artificial intelligence atau AI yang sering digunakan gitu, menjadi sangat penting agar kita dapat memahami bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap pekerja sekaligus menciptakan kepastian hukum para pengusaha. Dan juga selanjutnya juga saya akan memaparkannya jawabannya dari setiap pertanyaan secara berurutan atau beruntun lah ya. Pertanyaan ke-1 itu terkait apa yang Anda ketahui tentang hubungan kerja. Jelaskan juga tentang jenis perjanjian kerja. Ini sebenarnya pertanyaan yang menarik sekali, karena memang substansi pada pembelajaran ketenagakerjaan itu masuk kepada di sini. Gitu. Jadi sependek pengetahuan saya, kalau saya melihat dengan kacamata objektif saya, sepemahaman saya, hubungan kerja itu kan adalah suatu hubungan hukum antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang lahir karena adanya perjanjian kerja. Gitu. Apa artinya? Gitu. Hubungan kerja dengan pemberi pekerjaan atau pengusaha. Kan gitu. Jadi hubungan kerja ini bukan sekadar hubungan antara orang yang bekerja dengan orang yang memberikan pekerjaan. Tapi di lain sisi dia melainkan hubungan yang memiliki akibat hukumnya. Sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau kita melihat kepada undang-undang gitu, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan baru Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, hubungan kerja mempunyai 3 unsur pokok. Apa sih unsur pokok ini? Gitu kan. Yang pertama ada unsur upah. Adanya pekerjaan. Yang pertama itu adanya pekerjaan. Artinya apa? Pekerja memang melakukan suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan kesepakatan.
kesepakatan yang telah dibuat. Dia melakukan suatu pekerjaan itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Begitu. Jadi pekerja tersebut dapat berupa pekerjaan fisik maupun pekerjaan yang bersifat administratif atau profesional. Nah, mungkin cukup dipahami untuk unsur-unsur yang pertama ini ya, dari adanya pekerjaan itu sendiri. Itu unsur yang pertama. Kita lanjut ke unsur yang kedua. Unsur yang kedua itu adalah upah. Adanya upah gitu. Jadi kalau kita berbicara upah, apa sih upah itu? Kan gitu. Upah merupakan hak gitu ya. Yang perlu kita pahami, upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Saya ulangi. Upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang setelah melaksanakan pekerjaan. Atau ibarat katanya kita imbalan lah, ya kan? Benefit lah buat kita karena kita sudah bekerja begitu. Lanjut unsur yang ketiga. Adanya perintah. Kenapa harus adanya perintah gitu? Artinya gini, pekerja melaksanakan pekerjaannya itu berdasarkan arahan. Kita nggak bisa gerak sendiri, mengerjakan sesuatu tanpa melihat prosedurnya bagaimana. Jangan nanti kita menyelesaikan yang B, tapi yang A belum. Nah, mungkin gitu. Kalau kita ilustrasikan seperti itu. Jadi kita harus bekerja berdasarkan arahan, pengawasan, dan instruksi dari pemberi pekerja. Gitu. Jadi adanya unsur perintah inilah yang membedakan hubungan kerja dengan hubungan hukum lainnya. Seperti hubungan kemitraan. Kan begitu. Jadi itu hal yang sangat signifikan sebenarnya. Dari 3 unsur pokok itu kita harus bisa membedakan dari poin per poin gitu. Karena hubungan kerja dimulai setelah dibuatnya perjanjian kerja. Gitu. Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak, kewajiban, besarnya upah, waktu bekerja, serta berbagai ketentuan lainnya. Karena tergantung pengusahanya juga, tergantung perusahaannya juga. Karena ketentuannya kita nggak tahu, berbeda-beda dalam kesepakatan bekerja gitu. Jadi agar sah menurut hukum, perjanjian kerja harus memenuhi syarat. Apa sih syarat yang pertama yang paling harus terpenuhi gitu? Yaitu kesepakatan antara dua belah pihak. Gitu. Jadi para pihak itu dia memiliki kecakapan hukum. Cakap hukum dia namanya. Jadi terdapat pekerjaan yang diperjanjikan. Serta isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang paling krusial yang harus kita bahas secara mendalam. Jadi perjanjian kerja itu terdiri atas 2 jenis. Ini sempat juga dijelaskan oleh Ibu Prof. Fitriatus. Yang pertama itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian ini tidak memiliki batas waktu. Berakhirnya hubungan kerja itu sendiri. Sehingga pekerja itu sering disebut sebagai pekerja tetap. Nah, jangan sampai keliru nih saat di sini. Jadi hubungan kerja baru berakhir apabila pekerja mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, atau meninggal dunia, atau terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan hukumnya. Jadi pekerja PKWTT pada umumnya dia memperoleh perlindungan yang lebih kuat serta pesangon apabila terjadi PHK sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu apa sih jenis yang kedua setelah PKWTT tadi? Kita masuk ke jenis kedua. Jenis kedua adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Ini digunakan untuk pekerjaan yang berdasarkan jenis dan sifatnya dan dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Berbeda nih antara PKWTT dengan PKWT. Kalau PKWTT itu dia tadi seperti yang saya jelaskan. Dia
waktunya tidak tertentu, atau dia disebutkan pekerja tetap. Sedangkan PKWT, dia adalah salah satu pekerjaan yang kita melihat berdasarkan jenis dan sifatnya gitu. Misalnya nih, pekerjaan apalah ya yang bagus, proyek lah ya, pekerjaan musiman, atau pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam jangka waktu tertentu lah gitu. Jadi dalam praktiknya PKWT harus memenuhi ketentuan yang telah diukur atau telah diatur dalam perundang-undangan agar tidak merugikan pekerja. Jadi menurut saya hubungan kerja yang baik adalah hubungan yang dibangun atas dasar keseimbangan antara hak dan kewajiban pengusaha yang harus memenuhi hak pekerja. Sedangkan pekerja juga harus melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian akan tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Nah itu jawaban saya untuk nomor 1. Lanjut untuk yang nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu terkait perbedaannya. Perbedaan hubungan, sebentar apa ya soalnya. Hubungan dan hubungan kemitraan. Apa akibat hukum masing-masing hubungan hukum tersebut? Berikan contohnya. Ya, ini juga lumayan penting juga untuk dijawab, bukan hanya didiskusikan. Ya, karena hubungan kerja dan hubungan kemitraan ini seringkali dianggap sama oleh masyarakat. Padahal secara hukum keduanya ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar gitu kan. Jadi hubungan kerja dan hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian kerja dan memiliki 3 unsur utama, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Kan gitu. Itu hubungan kerja. Jadi dalam hubungan kerja terdapat hubungan antara atasan dan bawahan, sehingga pekerja wajib melaksanakan instruksi dari pemberi kerja. Sebaliknya, hubungan kemitraan merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak lah yang kedudukannya relatif sejajar. Jadi dalam hubungan kemitraan tidak terdapat unsur perintah sebagai dalam hubungan kerja. Yang membedakan tidak ada unsur perintahnya. Tapi masing-masing pihak memiliki kebebasan menjalankan pekerjaannya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, yang telah disepakati. Gitu. Jadi perbedaan dari 2 yang tadi, pada dasar hukumnya, hubungan kerja tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan. Sehingga pekerja memperoleh berbagai perlindungan. Gitu. Hukum memperoleh perlindungan hukum. Apalagi seperti upah, ya, jam kerja, waktu istirahat, cuti, keselamatan dan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, lalu serta perlindungan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Gitu. Sementara itu, hubungan kemitraan pada umumnya lebih banyak diatur berdasarkan hukum perdata. Jadi melalui perjanjiannya disepakati para pihak. Oleh karena itu, hak dan kewajiban para pihak bergantung pada perjanjian kemitraan yang telah dibuat. Lalu lanjut untuk nomor 3 ya. Nomor 3 itu soalnya jelaskan tentang pasar kerja fleksibel di era gig economy. Apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi pekerja? Nah ini, banyak sekali orang ya tidak pernah menotis terkait gig economy ini, gitu. Karena saat ini ya gig economy sangat penting ya. Kita harus pahami unsur-unsurnya, pahami poin-poinnya terkait gig economy. Apa sih gig economy itu ketika kita bertanya gitu kan? Gig economy adalah sistem ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seseorang ya untuk bekerja secara fleksibel melalui pekerjaan jangka pendek, pekerjaan berbasis proyek, atau pekerjaan yang menggunakan platform digital. Gitu.
Jadi perkembangan internet dan teknologi informasi membuat gig ekonomi berkembang sangat-sangat pesat dan sangat-sangat cepat gitu. Saat ini masyarakat dapat memperoleh pekerjaan melalui aplikasi digital tanpa harus menjadi pekerja di suatu perusahaan. Banyak sekali sekarang ya. Ketika kita memanfaatkan ya media sosial, kita bisa bekerja. Contohnya apa ya? Pengemudi transportasi online gitu kan. Kurir, apalagi desain grafis gitu ya, editor, penerjemah, konten kreator, hingga konsultan yang bekerja berdasarkan proyek tertentu dengan media online gitu. Jadi kelebihan gig ekonomi ini adalah memberikan fleksibilitas waktu kerja gitu. Seseorang dapat menentukan sendiri kapan dia mau bekerja dan berapa lama bekerja. Bahkan dapat memiliki lebih dari satu pekerjaan sekaligus. Jadi sistem inilah yang membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mampu mengurangi pengangguran. Gitu. Jadi distraksi era modernisasi ini mengajarkan kita juga satu langkah dalam keberhasilan, satu langkah dalam kegagalan. Tergantung bagaimana kita berdansa dengan realita. Artinya apa? Kita harus mengikuti perkembangan zaman, teknologi. Karena jangan sampai kita ketinggalan dengan negara-negara lain. Bagaimana mobil yang di depan kita, itu harus kita konsumennya. Kita yang membuatnya, kan gitu. Tapi konsumen berbeda juga artinya. Itu nanti next lah pelajaran lainnya. Jadi kendala pertama adalah, namun gig ekonomi ini juga menghadirkan berbagai persoalan hukum juga sebenarnya. Ya. Banyak sekali kendala-kendala yang terjadi sebenarnya. Jadi kendalanya adalah status pekerja yang umumnya dikategorikan sebagai mitra sehingga tidak memperoleh perlindungan sebagaimana pekerja dalam hubungan kerja. Dia tidak memperoleh perlindungan gitu. Lalu apa lagi? Belum adanya kepastian mengenai jaminan sosial, upah minimum, pesangon, hak, cuti maupun perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja. Itu persoalan hukum, kan gitu. Lalu apa? Kendalanya lagi, dia penggunaan algoritma aplikasi ya, yang menentukan pembagian order, penilaian kinerja, bahkan penonaktifan akun. Dalam banyak kasus pekerja tidak mengetahui alasan secara jelas ketika akun mereka dinonaktifkan sehingga sulit memperoleh perlindungan hukumnya gitu. Jadi kendala berikutnya itu adalah apa ya, kalau kita melihat kenyataan yang ada di lapangan ya, lemahnya posisi tawar pekerja. Sebagian besar ya, syarat dan ketentuan ini telah ditentukan sepihak oleh perusahaan platform misalnya tuh. Sehingga pekerja hanya memiliki pilihan. Ada 2 pilihan gitu. Kalau kita mengkualifikasikan hanya ada 2 pilihan. Menolak atau menerima. Begitu. Nah, lalu lanjut yang nomor 4 nih. Bagaimana kecerdasan artifisial atau artificial intelligence memengaruhi hubungan kerja dan perlindungan pekerja. Gitu. Saya sempat juga jelaskan ini ya, AI ini ya, terhadap mata kuliah hukum Mayantara ya. Saya membawakan tema AI ini ya, karena memang banyak persoalan hukum terhadap AI ini. Contoh kebocoran data dan lain sebagainya ya. Nah, itu diampu oleh Bapak Mufti ya, Pak Mufti. Jadi artificial intelligence ini merupakan teknologi yang mampu meniru kemampuan manusia dalam berpikir, menganalisis data, mengambil keputusan, hingga melakukan pekerjaan tertentu secara otomatis. Jadi AI ini sekarang ya digunakan hampir di seluruh sektor seperti industri, perbankan, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga pemerintahan. Di sisi positif, AI ini juga mampu meningkatkan produktivitas perusahaan karena pekerjaan dapat dilakukan lebih instan, cepat, akurat,
dan lebih efisien. AI juga membantu perusahaan dalam melakukan analisis data, pelayanan pelanggan, proses administrasi, bahkan membantu proses rekrutmen tenaga kerja gitu. Lalu selain itu, perkembangan AI juga membuka lapangan pekerjaan baru. Misalnya sebagai AI engineer, data analyst, machine learning gitu kan, spesialis cyber security dan profesi digital lainnya. Banyak sekali. Namun perkembangan AI juga menimbulkan berbagai tantangan gitu. Beberapa jenis pekerjaannya yang bersifat rutin berpotensi digantikan oleh mesin, itu mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada bidang tertentu. Pasti. Jadi banyak sekali orang kehilangan pekerjaan juga karena perkembangan zaman. Jadi hal ini yang dapat meningkatkan resiko pengangguran apabila pekerja tidak meningkatkan kompetensinya. Jadi selain itu, penggunaan AI dalam proses rekrutmen maupun evaluasi kinerja itu dapat menimbulkan diskriminasi apabila algoritmanya yang digunakan tidak transparan atau mengandung bias. Gitu. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pekerja harus tetap diperkuat. Artinya apa? Pemerintah itu perlu membuat regulasi yang mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab, melindungi data, menjamin transparansi, begitu. Penggunaan algoritma serta memastikan bahwa keputusan yang memengaruhi pekerja tidak sepenuhnya dilakukan oleh mesin tanpa pengawasan manusia. Jadi dia nggak boleh bergerak sendiri tanpa adanya pengawasan oleh manusia. Jadi kalau menurut saya ya, ini seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman sebenarnya. Seharusnya. Tetapi sebagai alat yang memang dia dapat membantu dan meningkatkan kualitas pekerjaan manusia. Gitu. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, apalagi pengembangan, keterampilan, agar dia gampang dan mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi yang begitu cepat. Jadi dengan demikian, perkembangan AI dapat memberikan manfaat bagi dunia. Manfaat bagi dunia usaha, sekaligus tetap dia harus menjamin daripada perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Ini sebenarnya pertanyaannya cukup panjang ya, sangat bagus untuk tema-tema materi ya. Saya cukup menarik dengan setelah membaca-baca regulasinya, peraturan-peraturan perundang-perundangannya. Jadi mungkin demikian pemaparan yang bisa saya dapat sampaikan mengenai hubungan kerja, perjanjian kerja, hubungan kemitraan, gig ekonomi, serta pengaruh artificial intelligence terhadap hubungan kerja dan perlindungan pekerja. Jadi apabila Ibu terdapat kekurangan atau kesalahan, saya terbuka untuk diskusi, saya terbuka untuk dikoreksi dan pertanyaan selanjutnya. Ya. Saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dan dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap apa yang saya pelajarilah selama mengikuti perkuliahan mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada salah kata, silaf perbuatan dan lain sebagainya, saya minta maaf karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Saya harap ini bisa bermanfaat. Saya harap ini bisa jadi dorongan. Saya harap ini bisa jadi perubahan transisi bagi mahasiswa-mahasiswa. Setiap kegiatan, setiap akademik yang diberikan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan kepada mahasiswa-mahasiswi yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan Universitas Ahmad Dahlan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.